Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kita hari ini? Luar biasa. Yes, 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 mantap. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk beribadah bersama dengan Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih, meskipun kita saat ini masih beribadah dan rumah kita masing-masing, tetapi kakak harap itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasih, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita dengan kita menyanyikan lagu Shalom Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu, mari puji Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang manis, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kasih penyertaan Tuhan Yesus sungguh luar biasa buat kami semua. Hari ini kami beribadah kembali kepadamu. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, masih tetap berdiri. Kita kembali akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Allahku Besar. Kita akan menyanyikan dengan gerakan, menyanyikan dengan penuh semangat, menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kuat dan perkasa. Ya, adik-adik sekolah minggu disilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan
Tapi sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh teman kita, Maryam Datu. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong berkati kami, semoga firman-Mu dapat kami mengerti. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini, hari Minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita kita hari ini yaitu berjudulkan Sukacita karena pemuda Nain dibangkitkan. Terdapat dalam Alkitabnya. Semuanya siapkan Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita dari Lukas, Injil Lukas pasal 7. Lukas itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Buka Alkitabnya, Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi kakak ulang. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Adik-adik, teman kita Maryam Datu akan membacakannya untuk kita semuanya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan terdapat dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para usung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Suatu hari, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak pergi ke suatu kota. Kota itu adik-adik bernama Kota Nain. Kota N-A-I-N, Nain. Nah, adik-adik, dari kejauhan Tuhan Yesus melihat ada seorang yang menangis. Adik-adik pernah tidak lihat orang yang menangis? Atau adik-adik di rumah mungkin pernah menangis. Nah, adik-adik, kenapa seorang janda ini menangis? Dia menangis terseduh-seduh. Loh, kenapa dia menangis adik-adik? Ternyata di belakangnya ada mayat, ada orang yang meninggal. Kira-kira siapa yang meninggal adik-adik? Ternyata yang meninggal adalah anak dari janda ini. Wah, kasihan ya adik-adik. Mungkin adik-adik pernah pergi ke tempat duka cita. Nah, adik-adik melihat ada banyak orang yang menangis karena sedih. Mereka sedih karena kehilangan orang yang mereka sayangi dan cintai. Begitupun dengan janda ini adik-adik. Dia sangat sedih karena anaknya telah meninggal. Anaknya ini adalah anak satu-satunya, anak tunggal. Janda ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Suaminya sudah meninggal, anaknya sudah meninggal. Wah, kasihan ya adik-adik. Nah, seketika itu Tuhan Yesus melihat janda ini menangis terseduh-seduh. Dan Tuhan Yesus menghampiri janda ini. Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangis."
Tuhan Yesus kemudian menghampiri usungan ini, yaitu anak yang meninggal tadi dan akan dikuburkan. Tuhan Yesus menghampiri mayat ini dan Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, bangkitlah." Apa yang terjadi adik-adik? Apakah orang itu bangun kembali? Ternyata adik-adik, orang yang tadinya meninggal bangun kembali. Dia duduk dan dia terheran-heran melihat ada banyak orang di sekelilingnya sambil bersedih. Anak muda ini kemudian berdiri dan berkata-kata dan menghampiri ibunya. Adik-adik, kira-kira ibunya ini senang atau tidak? Benar, otomatis ibunya ini merasa senang, merasa bahagia. Kenapa? Karena anak satu-satunya yang dia miliki sekarang sudah hidup kembali. Wah, sungguh hebat ya Tuhan kita. Dia dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan seketika itu juga adik-adik, orang-orang dan murid-murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan Yesus menyaksikan peristiwa itu, mereka sangat terheran, tapi juga gembira bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatan yang sungguh dahsyat. Mujizat Tuhan nyata bagi mereka. Dan itu adik-adik bukan hanya didengarkan dari mulut ke mulut, tapi mereka saksikan dengan matanya sendiri. Mereka melihat kejadian itu. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang banyak kemudian mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Pada saat itu adik-adik, semua orang yang ada di sekeliling peristiwa itu memberitahukan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kalian pernah melihat orang yang sementara berduka, atau mungkin kalian pernah mengalami duka cita. Terus adik-adik mengatakan bahwa kenapa Tuhan Yesus tidak membangkitkan orang yang sudah meninggal di saat sekarang ini. Nah adik-adik, yang mau disampaikan kepada kita hari ini bahwa memang benar Tuhan Yesus tidak membangkitkan orang yang meninggal pada saat ini, di masa kini ini. Tapi Tuhan Yesus senantiasa menghiburkan kita semua ketika kita mengalami duka cita yang berat. Tuhan akan menghiburkan kita, memberikan kita sukacita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun kondisi yang kita alami, termasuk duka cita. Oleh karena itu adik-adik, selalu kita berpegang teguh, berdoa selalu agar Tuhan Yesus selalu menghiburkan adik-adik sekalian, kita semua ketika kita mengalami pergumulan dan duka cita. Demikianlah cerita kakak hari ini. Dan adik-adik dengarkan ayat hafalan kita di minggu ini, yaitu dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Wahyu pasal 21 ayat 4. Kakak gerakkan ya untuk kita semua. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Oke adik-adik, itulah ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalannya. Ya adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Adik-adik, semua siapkan uangnya, kita akan masukkan ke dalam persembahan yang sudah disiapkan di rumah kita masing-masing. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan.
Sebagai adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Duduk yang manis, duduk yang rapi, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekiranya firman-Mu ini berguna dalam kehidupan kami, menjadi suluh dan pedoman. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Dalam keseharian mereka, Engkau memberkati dalam permainan mereka, dalam belajar mereka. Tuhan memberikan motivasi belajar yang baik bagi mereka sekalian. Bapa, kami berdoa sekiranya ada anak-anak sekolah minggu-Mu yang dalam minggu ini mengalami pertambahan usia, Tuhan memperlengkapi sukacita mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam segala kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah dan pulihkan segala sakit penyakitnya ya Tuhan. Pada saat ini kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sekiranya Engkau memberkati, Engkau menghilangkan virus corona dari negara kami ini, agar ya Tuhan kami boleh dengan leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam rumah-Mu yang kudus. Bapa, kami pun telah memberikan korban syukur kami kepadamu melalui persembahan. Engkau memberkati persembahan ini agar sekiranya berguna bagi pelebaran firman-Mu, terkhususnya dalam organisasi PO, Waseponda, dan kategorial sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah seluruh doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak mengundang adik-adik sekolah minggu untuk kembali bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ibadah kita pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga selesainya. Semua karena kasih karunia penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa tetap memimpin melindungi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, demikian seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita saat ini, dan terima kasih untuk kesetiaan dan kesediaan adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu kita saat ini dari awal sampai berakhirnya. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Itu apa kakak Lori? Ya, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu di tempat sekolah minggu kita masing-masing. Nah, adik-adik yang terkasih, demikian dan sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas yaitu ikan dari origami. Nah, adik-adik di rumah siapkan bahan-bahannya yaitu kertas origami. Untuk warnanya adik-adik bisa pilih sendiri sesuai dengan warna kesukaan adik-adik yang ada di rumah. Terus yang kedua yaitu pulpen. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama, kita lipat kertasnya secara diagonal membentuk segitiga. Seperti ini. Segitiga. Nah, setelah itu adik-adik, kita buat ujung dari diagonal, dilipat hingga membentuk segitiga yang lebih kecil. Jadi kita lipat dari ujung sampai ujung atas. Adik-adik yang kelas kecil bisa minta bantu mama, papa, atau kakak yang ada di rumah ya. Oke, setelah itu sudah membentuk lipatan segitiga seperti ini. Selanjutnya kita buka dan kita lipat membentuk segi empat yang panjang. Kita lipat lagi dari bawah ke atas. Seperti ini. Terus kita lipat lagi membentuk segitiga yang lebih kecil dari ujung bawah sampai ujung atas. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita buka. Nah, setelah itu kita buat segitiga. Kita ambil ujungnya dari ujung kanan ke ujung tengah. Kita ambil dan kita lipat membentuk segitiga. Kita tekan dan lipat. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kita buat yang sama di sebelahnya, di belakangnya yang belum terlipat ya. Kita ambil lagi dari ujung kanan, terus kita lipat sampai membentuk segitiga seperti di depan ya. Bentuk segitiga seperti ini adik-adik. Oke, jangan lupa dibuat yang rapi ya. Nah, setelah itu ini merupakan badan dari ikannya. Kita buat lagi untuk ekornya. Nah, cara membuat ekornya adik-adik yaitu lipat menuju ke garis tengah. Jadi kita ambil ini terus kita lipat ke garis tengahnya. Terus kita buat lagi lipatan yang lebih kecil dari bawah ke tengah. Oke. Selanjutnya kita buka lipatannya dan kita buat lipatan dari sisi yang belum dilipat dari atas sampai ke tengah. Semoga adik-adik paham ya. Kita lipat, kita ambil, terus dilipat sampai ke tengah. Seperti ini. Nah, lipatan tadi yang sudah kita lipat, yang lipatan pertama, itu kita hubungkan dengan lipatan yang tadi. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita balik. Nah, ini dia ikannya.
Oke adik-adik, sekarang untuk menghias ikannya, kita hias dengan membuat mata dan mulutnya. Terus kalau adik-adik mau buat siripnya, boleh kita bentuk angka 3 sampai semuanya full ya. Adik-adik di rumah bisa buat menggunakan pulpen atau spidol, boleh, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kita buat sampai full. Oke, sudah jadi. Ini dia aktivitas kita minggu ini. Selamat mencoba.